berikutnya, nah file-file yang tadi saya jelaskan tadi itu sebetulnya bukan bagian dari hierarki data, ya, bukan file biasa. Misalnya kalian buat file Microsoft Word misalnya, disimpan dengan ekstensi .docx misalnya. Nah itu beda, ya, itu beda pengertiannya dengan file yang kita bahas pada basis data ini. Ya, file itu berbeda maknanya dengan file yang kita bahas pada basis data ini. Jadi file-file yang dimaksud di sini adalah file yang memang sudah terstruktur dia. Nah, ada strukturnya, ada kolomnya, ya, ada barisnya, jadi ada strukturnya. Itu yang kita maksud file di sini. Nah, file-file ini, ya, tentu saja dia akan berisi data. Berdasarkan data-data tersebut, ya, tuh, nggak bisa lagi pennya. Oke, nah berdasarkan data tersebut, nah, penggunaan data tersebut, ya, ada jenis-jenisnya nih. Jadi ada yang kita sebut dia sebagai file master file, file induk, ada yang dia digunakan sebagai file transaksi, ada yang sebagai file report, ya, untuk laporan, ada yang berupa file history sebagai sejarah saja, ataupun ada juga file yang untuk backup. Kita lihat satu persatu, ya. Nah, di sini adalah file master file atau file induk. Nah, file master file ini sendiri ada dua, ya. Ada yang sifatnya itu sebagai reference. Reference ini berarti acuan, dan ada yang dynamic. Nah, dinamis itu berarti dia bisa berubah. Nah, contoh master file yang sifatnya itu reference itu seperti file-file yang data di dalamnya itu relatif statis dan jarang berubah. Ya, relatif statis dan jarang berubah. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau pada sistem kepegawaian misalnya, nah ada file yang berisi daftar gaji. Kalau misalnya di PNS, ASN istilahnya, itu kan ada tuh gaji, ada tabel gaji itu. Ada golongan 1A, ya, golongan 1A, kemudian tahun bekerjanya misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Nah, itu masing-masing nanti beda-beda tuh gajinya. Biasanya beda sekitar 100.000 seperti itu. Nah, bentuk data yang sifatnya seperti ini, yang relatif tetap. Kenapa dikatakan relatif tetap? Ya, bertahun-tahun ya seperti itu aja, kecuali nanti presidennya mengumumkan tahun depan 2022 ASN-nya mendapat kenaikan gaji 100.000. Nah, barulah dia berubah. Kalau tidak ada seperti itu, dia sifatnya tetap, ya. Nah, kenapa ini kita katakan dia sebagai reference? Ya, sebagai reference. Jadi nanti waktu proses pembayaran gaji pegawainya yang akan dirujuk, berapa yang harus dibayar, dia akan merujuk ke file daftar gaji ini. Paham? Ya, file master file yang sifatnya reference itu bermakna file itu adalah file yang utama yang digunakan, dan dia digunakan sebagai acuan, reference, dan sifatnya itu relatif statik atau namanya jarang berubah. Walaupun bisa saja berubah, tapi jarang berubah. Misalnya kalau kita di universitas ini misalnya seperti file mata kuliah. Di dalam file atau tabel mata kuliah ini dia akan berisi nanti data apa saja. Ada kode mata kuliah, ya kan? Ada namanya. Kalian sebagai pengguna di KRS Online misalnya nggak nampak data tersebut karena kalian sebagai user atasnya, ya, level user yang paling atas. Tapi bagi programmernya dia akan melihat ini semuanya. Jadi ada kode, ada SKS-nya,
Nah, data-data yang ada di dalam file mata kuliah ini relatif statis, sama. Nah, kecuali apa? Kecuali nanti ada perubahan kurikulum. Ya, perubahan kurikulum ini maknanya apa? Ada mata kuliah yang berubah, ada penambahan SKS, ada pengurangan SKS. Nah, saat itulah dia berubah. Tapi kalau tidak ada perubahan kurikulum, maknanya file mata kuliah ini sifatnya tetap. Paham? Oke. Ya. Kemudian ada file induk dinamik atau dynamic master file. Nah, ini juga sifatnya adalah file yang utama digunakan, ya. Namun, ya karena memang ada kata-katanya itu adalah dynamic, maknanya record-record yang ada di dalamnya itu akan sering berubah, sering diupdate. Ya, akibat apa? Akibat adanya suatu transaksi. Contohnya apa? Nah, kalian kan kalau pergi ke swalayan itu kan pasti misalnya beli barang apa? Nah, langsung di-scan tuh di barcode-nya, ya kan? Di-scan barcode-nya, kemudian data pada swalayan tadi itu akan diupdate. Misalnya beli Indomie, nanti akan tertulis Indomie 2 bungkus harganya sekian. Ya kan? Misalnya beli coklat, satu coklat Silver Queen misalnya 1 bungkus harganya sekian. Nah, kemudian di total, berapa kalian bayar, berapa yang dikembalikan, ya kan? Nah, setiap proses tadi, ya, sesudah adanya misalnya pembelian tersebut, maknanya data barang pada swalayan tadi berubah nggak? Misal ya, awalnya, ya, anggaplah ada file barang, tabel barang. Nah, tabel barang isinya apa? Ada kodenya, ada nama barangnya, oke. Kemudian ada harganya, ya kan pasti ada harga kan, namanya dijual. Kemudian ada stoknya. Anggaplah pada awalnya, ada kode 1, ini Indomie. Harganya berapa harga Indomie ya? 2.000? Betul, nggak tahu, kira-kira lah ya. Kemudian stoknya misalnya ada 50. Kalian datang, beli Indomie sejumlah 5 bungkus. Nah, beli Indomie 5 bungkus. Udah bayar, dapat Indominya. Apa yang berubah di sini? Stoknya. Awalnya tadi 50, sekarang akan diupdate stoknya menjadi 45. Ya. Nah, inilah yang kita katakan sebagai master file, tapi dia dinamis. Dia akan diupdate, ya. File master file ini karena dinamakan master file, dia akan menjadi rujukan. Ya kan, sewaktu orang beli itu kan akan dirujuk. Ini nama barangnya apa kan? Sewaktu kita di scan barcode-nya itu kan dia akan melihat kan, ini barangnya apa. Ya kan? Nah, kemudian setiap terjadi pembelian berarti nanti stoknya itu akan berkurang. Kalau ada barang yang masuk lagi, maknanya stoknya nanti itu akan bertambah. Kalau misalnya harganya naik, berarti nanti harganya itu akan berubah. Nah, namun file ini masih tetap dia sebagai file induk, tapi dia akan sering untuk diupdate nilainya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya. Mungkin penjelasan ini belum nampak ke kalian karena kalian belum sampai pada tahap mendesain implementasinya. Nanti kemudian kalau udah sampai bahasan desain implementasi mungkin akan lebih bisa dipahami lagi apa maknanya ya. Oke, berikutnya adalah file transaksi. Jadi file transaksi ini sesuai dengan namanya, dia akan menyimpan data-data setiap adanya transaksi. Nah, contohnya apa? Sama misalnya seperti tadi, kalian pergi ke swalayan, ya, pergi ke swalayan. Nah, itu akan dianggap ada nama pelanggan atau kode lah ya, kode pelanggan.
pelanggan, kemudian dia membeli apa namanya, total belanjanya berapa, harga belanjaannya maksudnya, belanja. Nah, pelanggan 1 belanja sejumlah 52.000. Datang orang lain lagi. Nah, dia scan barcode-nya segala macam. Nah, terupdate lah di basis datanya, ya, di filenya ini. Kode pelanggan yang kedua, dia belanja sejumlah 17.000. Datang orang lain lagi melakukan transaksi pembelanjaan. Kode pelanggannya 3, dia belanja sejumlah 130.000. Nah, apa maknanya di sini? File ini atau tabel ini akan berisi data-data, ya, yang akan terus ditambah saat terjadinya transaksi. Ya, makanya dikatakan sebagai file transaksi. Oke, nah jadi nanti kalau misalnya kalian lihat, oh ini tabelnya itu akan terus diupdate kalau ada terjadinya transaksi. Nah, berarti itu salah satu contoh daripada file transaksi. Oke. Yang di rumah udah pada masuk semua belum ya? Pencet. Oh, suaranya putus-putus. Apa ya? Gak apa-apa, ini saya rekam, nanti rekamannya akan saya share saya upload ke YouTube, saya share di e-learning. Jadi kalaupun agak kurang jelas nanti bisa dilihat kembali. Oke, nah berikutnya adalah file laporan. Ya, file laporan di sini kita sebut dia sebagai file output. Jadi dari setiap transaksi yang ada, nah itu nanti diambil data-data yang penting saja, kemudian itu akan dimasukkan ke dalam suatu file laporan. Nah, biasanya file laporan ini dia akan berisi informasi apa saja yang ingin ditampilkan. Misalnya, kalau misalnya pada kasus swalayan, apa namanya, pemiliknya mau tahu berapa sih pendapatan pada bulan ini, pendapatan pada setiap bulan misalnya. Nah, informasi tersebut ya jika disimpan, maka tempat penyimpanan filenya itu kita sebut dia sebagai file laporan. Jadi memang informasi yang disimpan digunakan untuk melaporkan, ya, untuk laporan saja. Kemudian ada yang sebutannya sebagai file sejarah atau history file. Nah, file history file ini sifatnya sebagai arsip saja. Contoh misalnya data kalian di Unsyah ini. Kalau misalnya udah tamat, udah menjadi alumni, ya itu maknanya udah pindah ya, datanya tersebut udah bukan lagi data mahasiswa, tapi sudah menjadi data alumni. Mungkin nanti alumni sampai 10 tahun masih data alumni. Nanti kalau udah lebih dari 10 tahun mungkin udah bukan alumni lagi, tapi udah tersimpan pada file history. Kenapa dikatakan file history? Ya karena dia sifatnya apa ya? Data-data yang dulu, nah itu masih tetap disimpan, tapi maknanya itu akan sangat jarang digunakan. Tapi kalau perlu, data itu masih ada. Ya, itu kegunaan daripada file history. Kemudian ada file backup. Nah, yang namanya basis data itu kita tidak hanya sekedar membuat data saja, kita simpan data, kita manage data, tidak hanya seperti itu. Namun bagaimana caranya data yang udah kita buat tersebut itu jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai nanti setiap ada transaksinya gagal, hilanglah datanya, hilang informasi yang ingin kita simpan. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti setiap dalam jeda waktu tertentu, apakah misalnya
1 hari sekali, atau misalnya 1 minggu sekali, atau misalnya 1 bulan sekali. Nah, data-data yang ada di dalam basis data tersebut kita backup di dalam file backup. Ya, jadi ini sebutannya sebagai file backup yang digunakan sebagai tindakan jaga-jaga kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi pada basis data kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ini semuanya materi akan saya upload juga. Sebetulnya udah ada semua materinya, tapi karena saya jadi kalau sebelumnya e-learning yang dulu itu kan e-learning.unsia.ac.id ya kan. Nah, sekarang ada versi kedua. Jadi saya mencoba yang versi keduanya ini ya. Jadi yang lainnya sama, e-learning depannya dan ujungnya ini sama, tapi ada kata-kata V2. Nah, saya mencoba yang V2 ini, memang dia lebih bagus. Cuma sayangnya waktu saya pindahkan data dari yang e-learning pertama ke versi kedua ini, yang di versi kedua ini saya nggak bisa update. Maknanya nggak bisa update, saya nggak bisa hapus filenya. Jadi kan udah saya upload tuh semuanya, saya nggak bisa hapus lagi. Nanti saya cari cara kayak gimana. Tapi insya Allah mudah-mudahan dalam minggu ini bisa saya upload semuanya. Dan semua data itu sebetulnya udah ada, cuman nggak bisa saya hapus aja. Tapi kalau saya tambahkan bisa. Nanti akan saya berikan linknya ya. Oke. Nah, kemudian